Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai kita pada tahapan pembuatan untuk buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable dan buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable dari PT Sejahtera. Di mana untuk buku besar pembantu piutang atau utang, ya, buku besar pembantu piutang dan utang ini adalah buku besar umum yang akan sangat membantu perusahaan dagang dalam memberikan kemudahan informasi tentang adanya piutang atau utang. Jadi fungsi buku besar pembantu piutang dan utang ini yang paling utama adalah untuk memberikan informasi tentang adanya piutang usaha ataupun utang. Seperti itu kira-kira untuk buku besar pembantu piutang. Nah, bentuk buku besar pembantu piutang pada prinsipnya sama seperti bentuk buku besar umum biasanya itu. Nah, di sini untuk mengisi buku besar pembantu piutang dan utang, ya, yang pertama kita akan bahas dulu bagaimana cara mengisi buku besar pembantu piutang ini. Nah, di mana untuk buku besar pembantu piutang sendiri, ini sumber dokumennya adalah sumber dokumen untuk mengisi buku besar pembantu piutang. Di sini yang pertama adalah jurnal penjualan atau sales journal. Di mana dengan adanya jurnal penjualan atau sales journal ini adalah jurnal yang mencatat adanya transaksi penjualan secara kredit. Sehingga dengan adanya jurnal penjualan atau penjualan secara kredit maka akan menimbulkan yang namanya piutang dagang. Kemudian yang kedua, sumber dokumen yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Di mana jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat jika adanya penerimaan dari pelunasan piutang dari customer. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jurnal umum. Di mana untuk jurnal umum ini adalah digunakan untuk mencatat adanya retur penjualan ataupun retur pembelian jika di dalam buku besar pembantu utangnya. Nah, di sini jurnal umum di sini adalah untuk retur penjualan karena dengan adanya retur penjualan itu maka otomatis akan mengurangi nilai piutang. Sehingga untuk buku besar pembantu piutang bertambah atau berkurangnya nilai piutang itu akan dipengaruhi oleh ketiga sumber dokumen ini. Oke, jadi jurnal penjualan atau sales journal ini adalah jika ada transaksi penjualan secara kredit maka otomatis akan menambah piutang. Kemudian jika ada penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang yang dicatat di jurnal penerimaan kas maka otomatis akan mengurangi nilai piutang. Dan yang terakhir, jika jurnal umum itu biasanya digunakan untuk mencatat adanya retur penjualan. Nah, dengan adanya retur penjualan itu otomatis akan mengurangi nilai piutang dagang. Oke, baiklah, secara langsung kita akan coba praktekkan di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus masukkan dulu saldo awal dari masing-masing customer ini. Nah, untuk saldo awal sendiri itu kita ngambil di soal. Kita ambil dari daftar saldo piutang dagang yang ada di perusahaan PT Sejahtera. Oke, kita lihat di sini untuk daftar saldo piutangnya. Oke. Ya, yang ini adalah daftar saldo piutang. Oke, yang pertama kita akan coba masukkan untuk saldo awal piutang dagang dari toko Benua Jaya. Oke, yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu karena saldo awal otomatis ini adalah tanggal 1. Ya, keterangannya adalah saldo. Oke, karena saldo di sini untuk saldo awal toko Benua Jaya, di sini ada saldo piutang 23.100.000. Nah, karena ini saldo maka otomatis kita langsung masuk ke kolom balance. Kita letakkan di sisi debit karena saldo normal piutang itu adalah di sisi debit yaitu 23.100.000. Ini untuk saldo dari toko Benua Jaya. Kemudian yang kedua, kita akan masukkan saldo awal dari toko Serasi yaitu 16.500.000. Oke, sama seperti tadi kita masukkan tanggalnya, kemudian keterangannya kita ambil saldo. Karena saldo kita langsung masuk ke kolom balance. Kita letakkan di sisi debit karena saldo piutang itu 16.500.000. Oke, selanjutnya untuk yang toko Angel di sini tidak ada saldo, maka kita lewati, kita kosongkan ya. Jika tidak ada saldo maka tidak usah dicatat saldo di situ. Oke, sekarang kita masukkan untuk saldo awal dari toko Kencana. Oke, toko Kencana di sini punya saldo awal piutang atau kita punya saldo piutang terhadap toko Kencana itu adalah 17.600.000. Oke, kita masukkan tanggalnya. Oke, tanggal 1 saldo, kemudian masuk ke kolom balance di sisi debit. Kita letakkan di sini karena saldo. Oke, kemudian kita akan coba telusuri dari sumber dokumen ini ya, yang di jurnal penjualan kita cek. Kemudian jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Kita akan coba isi untuk buku besar pembantu dari
customer toko Benua Jaya. Oke, sekarang kita cek dulu di jurnal penjualan. Apakah ada transaksi penjualan kepada toko Benua Jaya? Kita cek di transaksi penjualan atau sales journal. Oke, di sini tanggal 4 ada transaksi penjualan kepada toko Benua Jaya. Oke, di sini dimana dari hasil penjualan kredit ini muncul piutang dagang sebesar 32.485.000 di sisi debit. Oke, ini kita di jurnal penjualan ada. Kemudian kita cek lagi di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, apakah ada transaksi penerimaan kas dari toko Benua Jaya. Oke, di sini tidak ada. Lalu kita masuk ke jurnal umum, kita cek ya, sumber dokumennya adalah jurnal umum. Di sini kita cek di toko Benua Jaya, apakah ada retur penjualan dari toko Benua Jaya. Oke, ternyata di sini tidak ada retur dari toko Benua Jaya. Artinya dari ketiga sumber ini, dari sales journal, cash receipt journal, dan general journal, itu hanya ada satu transaksi yang berhubungan dengan toko Benua Jaya, yaitu transaksi tanggal 4 dengan adanya penjualan secara kredit kepada toko Benua. Ini menghasilkan account receivable atau piutang dagang sebesar 32.485.000. Nah, ini kita akan masukkan ke buku besar pembantu di sini. Oke, tanggalnya tadi adalah tanggal 4. Ya, sumber keterangannya adalah di sini. Karena ini adalah kita ambil dari sales journal, maka di keterangan ini kita bisa masukkan keterangan sales journal dengan ref di sini atau kodenya adalah SJ. Kalau yang saldo tadi kita kasih keterangan TB ya. Oke, perhatikan di jurnal penjualan ini account receivable ada sisi debit ya, ada muncul saldo account receivable di sisi debit. Maka kita akan posting ini ke buku besar pembantu piutang itu di sisi debit, berarti di sini. Oke, setelah kita posting dari jurnal penjualan, maka kita akan masukkan ke kolom saldo. Perhatikan, sebelumnya kita punya saldo piutang itu 23.100.000. Kemudian di sini di sales jurnal ada piutang dagang sebesar 32.485.000. Sehingga saldo piutang dagang atas nama toko Benua Jaya otomatis karena debit ketemu debit, maka ini kita jumlahkan. Sebelumnya ada saldo piutang, kemudian ada piutang lagi, sehingga di sini dijumlahkan, ketemulah hasil sebesar 55.585.000. Oke, ini adalah saldo akhir piutang dagang dari toko Benua Jaya. Oke, kita lanjutkan untuk toko serasi. Sama seperti tadi, kita coba cek sumber dokumennya yaitu di jurnal penjualan, apakah ada transaksi penjualan kepada toko serasi. Kemudian kita akan cek di jurnal penerimaan kas, apakah ada penerimaan kas atau penelusuran piutang dari toko serasi. Kemudian kita cek di jurnal umum, apakah ada retur penjualan dari toko serasi. Oke, kita cek dari jurnal penjualan, apakah ada penjualan kepada toko serasi di sini. Oke, ada penjualan toko serasi di sini tanggal 9. Oke, tanggal 9. Kemudian setelah itu kita cek di jurnal penerimaan kas, apakah ada penerimaan kas dari toko serasi. Oke, di sini ada penerimaan pelunasan piutang dari toko serasi yaitu tanggal 12. Oke, tanggal 12. Oke, kemudian kita cek di jurnal umum apakah ada retur penjualan dari toko serasi. Oke, di toko serasi ternyata tidak ada retur penjualan dari toko serasi. Sehingga untuk mengisi buku besar pembantu piutang toko serasi, maka di sini ada tanggal 9 dari jurnal penjualan dan tanggal 12 dari jurnal penerimaan kas. Sekarang kita akan input satu-satu. Kita akan input yang pertama tanggal 9 yaitu adanya penambahan piutang dari adanya penjualan secara kredit kepada toko serasi tanggal 9. Oke, kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan tanggal 9. Kemudian keterangannya adalah karena ini kita ambil dari jurnal penjualan, maka kita isi keterangannya adalah sales journal. Oke, dengan refnya adalah SJ. Perhatikan di sales journal penjualan kepada toko serasi ini account receivable ada di sisi debit. Ya, dengan nilai account piutang dagang di sini adalah 15.110.000. Makanya di sini di buku besar pembantu piutang kita letakkan di sisi debit sebesar 15.110.000. Oke, lalu setelah kita posting dari jurnal penjualan ke buku besar pembantu piutang ini, baru kita masukkan ke kolom saldo. Oke, sama seperti tadi sebelumnya ada saldo piutang 16.500.000, kemudian muncul kembali ada penjualan kredit sehingga muncul piutang 15.110.000. Sehingga di sini otomatis saldo piutang per tanggal 9 ini menjadi
31.610.000, yaitu saldo awal ditambah dengan hasil posting dari jurnal penjualan. Oke, lalu setelah itu kita akan posting yang muncul di jurnal penerimaan kas, yaitu tanggal 12. Di sini kita menerima pelunasan piutang dari toko serasi yaitu sebesar 16.500.000 dari jumlah piutang 16.500.000. Baik, di sini untuk account receivable karena kita sedang mencatat buku besar pembantu piutang, maka kita fokus pada nama akun account receivable. Di jurnal penerimaan kas untuk akun receivable itu ada di sisi kredit. Berarti ini akan kita posting di sisi kredit di buku besar pembantu piutang atas nama toko serasi ini. Oke, kita masukkan tanggalnya tadi tanggal 12. Kemudian sumber jurnalnya di sinilah jurnal penerimaan kas. Untuk refnya itu misalnya ada CRJ. Oke, karena tadi untuk account receivable ada di sisi kredit, maka jumlah 16 juta ini kita akan posting ke buku besar pembantu piutang itu di sisi kredit. Oke, sehingga kita akan masuk ke kolom saldo balance di sini atau balance di sini. Kita akan coba hitung. Sebelumnya ada saldo piutang atas nama toko serasi itu adalah 31.610.000. Kemudian tanggal 12 ada pelunasan piutang dari toko serasi, sehingga dengan adanya pelunasan piutang ini otomatis piutang atas nama toko serasi itu akan berkurang menjadi 15.110.000 karena 16 juta itu membayar utang untuk yang saldo awal yang terjadi di tanggal atau di bulan sebelumnya. Sehingga per tanggal 12 atas nama toko serasi punya piutang itu 15.110.000. Nah, karena sudah tidak ada transaksi lagi yang berpengaruh terhadap piutang atas nama toko serasi, maka otomatis nilai 15.110.000 ini akan menjadi saldo akhir piutang dari dari toko serasi di tanggal 31 Desember. Oke, lanjut untuk toko Angel. Oke, di sini toko Angel itu tidak ada saldo. Tapi kita lihat apakah ada transaksi penjualan kepada toko Angel, kemudian apakah ada retur penjualan dari transaksi penjualan yang dilakukan kepada toko Angel. Oke, kita cek dulu dari jurnal penjualan, apakah ada penjualan kepada toko Angel. Oke, di sini tanggal 14 itu ada penjualan kepada toko Angel dengan menghasilkan piutang sebesar 18.845.000. Otomatis tanggal 14 ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Kencana. Oke, kita masukkan tanggalnya di toko Angel ya, di sini tanggalnya tanggal 14. Karena dia tidak ada saldo maka otomatis kita langsung ke sini. Oke, keterangannya kita ambil dari sumber jurnalnya tadi adalah jurnal penjualan atau sales jurnal di sini. Oke, lalu kemudian refnya kita kasih SC. Oke, kita posting dulu di kolom debit kredit di kolom pertama di sini. Karena tadi di jurnal penjualan untuk account receivable ada sisi debit sebesar 18.845, maka di buku besar pembantu piutang ini kita posting dulu sementara di sisi debit. Oke, setelah kita posting dari jurnal penjualan, baru ini kita akan masukkan ke kolom saldo atau kolom balance di sisi debit sebesar 18.845.000. Oke, itu untuk toko Angel. Oke, selanjutnya apakah ada di jurnal umum untuk toko Angel? Oke, ternyata tidak ada retur penjualan dari toko Angel, sehingga untuk toko Angel buku besar pembantu piutang itu menghasilkan saldo akhir 31 Desember itu 18.845.000. Oke, sekarang kita lanjut ke toko Kencana atau buku besar pembantu dari toko Kencana. Oke, kita telusuri mulai dari sales jurnal dulu. Oke, di sini toko Kencana atau penjualan ada penjualan tanggal 20 kepada toko Kencana. Kemudian di sini kita lihat di jurnal penerimaan kas apakah ada penerimaan piutang dari toko Kencana. Oke, tanggal 5 ada penerimaan pelunasan piutang dari toko Kencana. Tanggal 5. Oke, masih adakah? Tidak ada lagi. Oke, kita lihat di jurnal umumnya apakah ada retur penjualan dari toko Kencana di sini. Oh, ternyata di sini tanggal 25 ada retur penjualan dari toko Kencana. Oke, sekarang kita isikan, coba akan kita input atau kita posting ke buku besar dari sales jurnal, cash receipt jurnal, dan dari buku jurnal umum seperti itu. Nah, kita lihat di sini jurnal umum tanggal 25, di jurnal penerimaan kas tanggal 5 untuk transaksi dari toko Kencana, dan di jurnal penjualan itu tanggal 20. Sehingga kita akan urutkan dari tanggal terkecil. Berarti kita masukkan tanggal 5 yang ada di
jurnal penerimaan kas dulu. Oke, sekarang kita masukkan di sini tanggal 5. Oke, di sini sumber jurnalnya adalah jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal. Di sini CRJ. Lalu di jurnal penerimaan kas di sini untuk account receivable-nya ini ada di sisi kredit, ya, ada di sisi kredit. Sehingga di buku besar pembantu piutang ini kita letakkan di sisi kredit untuk postingnya. Oke, sehingga di sini kita hitung. Sebelumnya ada saldo piutang 17.600.000. Tanggal 5 kita mendapat pelunasan dari piutang 17.600 ini. Sehingga per tanggal 5 atas nama Toko Kencana itu tidak ada daftar piutang lagi. Artinya piutang yang ini sudah dilunasi tanggal 5. Oke, itu. Kemudian selanjutnya kita akan coba masukkan yang tanggal 20. Ini ada penjualan secara kredit kepada Toko Kencana dengan piutang dagang yang dihasilkan itu adalah 24.235.000. Sekarang kita akan posting di sini. Tanggal 20. Oke, sumber jurnalnya tadi adalah dari sales jurnal. Ini SJ. Oke, di sales jurnal tadi untuk account receivable itu ada di sisi debit. Oke, ada di sisi debit seperti ini. Nah, sehingga kita akan coba masukkan saldonya di sini. Sebelumnya saldonya tidak ada. Oke, dengan adanya transaksi penjualan secara kredit kepada Toko Kencana, maka di sini akan muncul lagi piutang dagang sebesar 24.235.000. Oke, ini dari transaksi penjualan secara kredit. Oke, baru kita masukkan yang ada di jurnal umum tanggal 25 ini. Oke, di tanggal 25 dengan adanya retur penjualan dari Toko Kencana, ini ada muncul akun receivable atau akun untuk account receivable. Untuk account receivable di adanya retur penjualan ini muncul di sisi kredit atau ada saldo account receivable di sisi kredit. Maka di buku besar pembantu piutang atas nama Toko Kencana ini kita masukkan nanti di sisi kredit. Oke, tanggalnya kita masukkan dulu tanggal 25. Sumber jurnal adalah jurnal. Lalu di sini untuk refnya adalah GJ. Oke, karena tadi di jurnal umum untuk account receivable ini muncul di sisi kredit, ya, maka otomatis di buku besar pembantu piutang ini pun akan kita posting di sisi kredit. Sehingga dengan adanya retur penjualan ini maka otomatis piutang sebesar 24 juta atau saldo piutang 24.235.000 ini akan berkurang dengan adanya retur ini. Sehingga saldo akhir piutang dagang untuk atas nama Toko Kencana ini sebesar 23.355.000. Oke, untuk buku besar pembantu piutang selesai. Sekarang kita masuk ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable. Oke, sama seperti tadi, hanya kebalikannya di sini untuk jurnal untuk buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang. Sumber dokumennya adalah yang pertama itu kita isi dari jurnal pembelian. Karena adanya pembelian secara kredit, maka otomatis akan menghasilkan hutang atau akan menimbulkan hutang di situ. Oke, lalu kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Ini digunakan untuk pengeluaran untuk membayar hutang. Sehingga dengan adanya pengeluaran kas itu otomatis akan mengurangi nilai hutang. Dan yang terakhir adalah jurnal umum, itu jika ada retur pembelian. Dengan adanya retur pembelian otomatis akan mengurangi nilai hutang. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba isi untuk buku besar pembantu hutang. Oke, sama seperti tadi kita masukkan saldonya, saldo awal hutang dagang. Di sini kita ambil dari soal, kita lihat di daftar saldo hutang. Ya, di sini untuk saldo hutangnya di sini kepada Nusa dan Dian Persada. Kita masukkan sama seperti tadi, tanggalnya masih tanggal 1 karena di sini adalah saldo awal, maka kita kasih tanggal 1. Oke, untuk saldo hutang kepada Nusa Indah, di sini kita punya hutang kepada Nusa Indah sebesar 23.100.000. Oke, karena ini saldo, kita langsung masukkan ke kolom balance. Karena saldo hutang, maka kita letakkan di sisi kredit. Karena saldo normal hutang itu ada di sisi kredit. Oke, lalu kemudian kita akan masukkan saldo hutang atau saldo hutang kita kepada Dian Persada itu 33 juta. Oke, kita masukkan di sini tanggal 1, keterangannya adalah saldo awal. Oke, karena saldo kita langsung masuk ke sini, kita letakkan di sisi kredit karena saldo hutang. Ya, seperti ini, 33 juta. Nah, untuk Mekar Nusa kita tidak ada hutang kepada Mekar Nusa sehingga tidak ada saldo di sini.
Oke, sekarang kita baru telusuri. Kita telusuri dari jurnal pembelian. Apakah ada transaksi pembelian kepada PT Nusa Indah, perusahaan kita? Kita lihat di jurnal pembelian. Oke, di sini ada transaksi pembelian kepada toko Nusa Indah ya. Kita beli barang kepada toko Nusa Indah tanggal 5. Oke, kemudian setelah purchase journal atau jurnal pembelian, kita coba cek di jurnal pengeluaran kas. Apakah ada pembayaran hutang kepada Nusa Indah, kepada Nusa Indah di sini. Oke, di sini tidak ada. Oh, ada tanggal 20 kita membayar. Ya, tanggal 20 kita membayar hutang kepada PT Nusa Indah. Oke ya, ini berarti ada di sini. Tanggal 20, kita kasih warna tanggalnya. Oke, tanggal 20 ini kita bayar hutang kepada toko Nusa Indah. Ya. Lalu selanjutnya kita lihat di jurnal umum apakah ada retur pembelian atau ada pembelian barang dari toko Nusa Indah. Oke, di sini tanggal 5 ada juga di sini untuk retur pembelian kepada toko Nusa Indah. Oke, sehingga ada 3 sumber di sini. Ada sumber dari jurnal pembelian atau purchase journal, kemudian ada juga dari jurnal pengeluaran kas dan ada dari jurnal umum. Sekarang kita masukkan dulu yang dari jurnal pembelian ini. Kita posting ke buku besar pembantu utang. Oke, kita masukkan tanggalnya tadi tanggal 5 transaksi pembeliannya. Kemudian di sini keterangannya adalah purchase journal. Oke, kemudian kita lihat apakah di purchase journal di sini untuk account payable kita lihat ternyata di sisi kredit. Oke, dengan adanya pembelian kredit ini otomatis akan menambah nilai hutang di sini. Oke, di sini muncul hutang dagang 16.500.000. Kita akan posting di sini untuk utang dagang account payable di sisi kredit di buku besar pembantu utang. Kita letakkan di sisi kredit di sini. Oke, baru kita masukkan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo utang kita. Kita punya saldo utang kepada PT Nusa Indah itu 23.100.000. Tanggal 5 kita beli barang lagi kredit. Sehingga otomatis ini utang dagang kita itu bertambah. Yang sebelumnya 23.100.000 karena ada pembelian lagi sebesar 16.500.000 secara kredit, maka otomatis hutang dagang kita bertambah menjadi 39.600.000. Karena kredit ketemu kredit, maka otomatis kita tambahkan atau kita jumlahkan. Oke, selanjutnya kita lihat di jurnal umum tadi ya, ada retur pembelian di sini. Oke, di sini di tanggal 5 atau di jurnal umum ada retur pembelian. Karena retur pembelian otomatis akan mengurangi nilai hutang. Makanya di sini untuk account payable itu ada di sisi debit. Yaitu sebesar 2.420.000. Oke, sekarang ini kita akan posting ke dalam buku besar pembantu piutang. Oke, kita letakkan di sini tanggal 5. Oke, ini adalah retur yang diambil dari jurnal umum. Oke, untuk refnya kita isikan inisialnya. Oke, untuk account payable tadi muncul di sisi debit, sehingga kita letakkan atau kita posting di buku besar pembantu ini di sisi debit. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya kita ada saldo kredit atau saldo hutang dagang itu 39.600.000. Karena adanya pengembalian barang atas barang yang kita beli, maka otomatis hutang dagang kita berkurang. Lihat, perhatikan di sini untuk saldo hutang ada di sisi kredit. Kemudian retur pembelian itu ada sisi debit. Karena kredit ketemu kredit, maka otomatis nilai ini akan dikurangi dengan nilai hasil posting dari jurnal umum atau nilai hutang dagang kita itu akan berkurang karena adanya retur pembelian ini. Sehingga di sini didapat nilai hutang sebesar 37.180.000. Seperti itu. Oke, baru setelah itu kita masukkan yang di jurnal pengeluaran kas tadi. Oke, ini tanggal 20. Oke, kita masukkan di buku besar pembantu piutang tanggal 20. Oke, sumber jurnalnya adalah cash payment journal. Oke, di tanggal 20 di cash payment journal di sini untuk account payable itu ada di sisi debit yaitu 23.100.000 ya. Kita membayar hutang dagang kepada PT Nusa Indah itu sebesar 23.100.000. Maka kita letakkan di sini di sisi debit sebesar 23.100.000. Nah, dengan adanya pelunasan hutang dagang, maka otomatis akan mengurangi nilai hutang kita. Atau di sini ada saldo hutang kredit, terus ada pelunasan hutang di sisi debit. Kredit ketemu debit, sehingga nilai hutang kita itu akan berkurang karena adanya pelunasan hutang kepada PT Nusa Indah. Sehingga hutang kita kepada Nusa Indah
Sekarang per tanggal 31 Desember itu sebesar 14.080.000. Oke, seperti itu kira-kira untuk buku besar pembantu utang kepada Nusa Indah. Oke, kita lanjutkan untuk Dian Persada. Oke, sama seperti tadi kita masukkan, kita cek ya, kita telusuri apakah ada pembelian, kemudian apakah ada pembayaran hutang, apakah ada retur pembelian kepada Dian Persada. Kita telusuri satu-satu mulai dari purchase journal. Oke, di sini ada pembelian barang tanggal 13 kepada Dian Persada. Oke, kita lihat di jurnal pengeluaran kas apakah ada pengeluaran untuk membayar hutang. Oke, di sini tanggal 9 kita membayar hutang kepada Dian Persada. Lalu kemudian kita cek di jurnal umum apakah ada retur pembelian kepada PT Indah Persada. Oh, ternyata di sini tidak ada. Di sini hanya ada dua sumber, yaitu hanya ada di jurnal pembelian dan ada di jurnal pengeluaran kas. Oke, karena di jurnal pembelian ini lebih kecil tanggalnya atau dia lebih dulu dibayar, tanggalnya tanggal 9 sedangkan di purchase journal tanggal 13, maka kita posting dulu yang di jurnal pengeluaran kas ini yang tanggal 9. Oke, kita masukkan di sini tanggal 9. Oke, sumber jurnalnya adalah cash payment journal, ini CPJ. Kemudian kita lihat untuk account payable di jurnal pengeluaran kas ini ada di sisi debit ya, ada di sisi debit 33 juta nih. Ada di sisi debit. Berarti kita posting di sini di sisi debit sebesar 33 juta. Oh, sorry. Sebesar 33 juta ya. Oke, seperti ini. Oke, sebelumnya ada saldo hutang itu 33 juta. Tanggal 9 kita membayar atau melunasi hutang ini. Sehingga per tanggal 9 kita sudah tidak punya hutang lagi kepada Dian Persada. Berarti kosong di sini. Oke, baru kita masukkan yang di jurnal pembelian di sini, purchase journal tanggal 13. Oke, kita masukkan tanggal 13 di sini. Oke, sumber jurnalnya tadi adalah purchase journal. Refnya PC. Kemudian kita lihat di sini di purchase journal untuk account payable itu ada di sisi kredit. Berarti di buku besar pembantu utang ini kita posting di sisi kredit. Oke, kita posting di sisi kredit. Lalu setelah itu baru kita pindahkan ke kolom saldo di sini. Oke, karena di sini di kredit, maka otomatis akan menambah saldo kredit di sini di kolom saldo. 27.720. Sehingga inilah saldo akhir hutang dagang kita kepada PT Dian Persada tanggal 31 Desember. Oke, untuk Mekarnusa, sekarang kita cek apakah ada pembelian, apakah ada pelunasan hutang kepada Nusa Indah atau apakah ada retur kepada PT Mekarnusa Indah. Oke, kita lihat di purchase journal dulu. Oke, di sini tidak ada. Kemudian di jurnal pengeluaran juga sudah tidak ada. Dan di jurnal umum juga tidak ada. Artinya di sini untuk buku besar pembantu utang atas PT Mekarnusa ini tidak ada transaksi dan tidak ada pelunasan atau pembelian atau retur di sini. Sehingga kosong untuk buku besar pembantu Mekarnusa. Oke, saya rasa selesai untuk buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Di sini menghasilkan saldo untuk buku besar pembantu piutang atas Benua Jaya itu menghasilkan saldo akhir sebesar 55.585.000. Kemudian untuk toko serasi menghasilkan saldo piutang itu sebesar 15.110.000. Kemudian untuk toko Angel ini menghasilkan saldo akhir sebesar 18.845, dan yang terakhir untuk toko Kencana itu menghasilkan saldo piutang sebesar 23.355.000. Kemudian untuk buku besar pembantu utangnya ini menghasilkan saldo akhir saldo utang kepada Nusa Indah itu sebesar 14.080.000, serta Dian Persada menghasilkan saldo akhir hutang sebesar 27.720.000. Oke, inilah untuk buku besar pembantu piutang atau buku besar pembantu hutang. Oke, setelah buku besar pembantu piutang dan hutang ini selesai, maka dari hasil saldo-saldo yang dihasilkan ini akan kita rekap di daftar saldo piutang dan daftar saldo hutang. Nah, akan kita rekap untuk toko Benua Jaya ini kita ambil untuk saldo piutangnya tadi untuk toko Benua Jaya ini sebesar 55.585.000. Kita masukkan ke sini. Dan untuk toko serasi piutangnya kita pindahkan ke sini saldonya tadi. Toko serasi ya ini berarti
Oke, untuk toko Angel saldo akhirnya kita ambil ya 18 juta sekian. Kemudian yang terakhir adalah toko Kencana, saldonya kita ambil. Ya, toko Kencana. Berarti yang ini ya. Ya, inilah saldo akhir dari masing-masing customer kita. Sehingga ini akan kita jumlah, maka menghasilkan untuk jumlah saldo piutang itu sebesar 112.895.000. Ini total saldo piutang keseluruhan dari masing-masing customer atau dari customer kita. Oke, lalu selanjutnya kita akan masukkan saldo utang atau kita akan rekap daftar saldo piutang yang dihasilkan dari buku besar pembantu utangnya di sini. Oke, untuk PT Nusa Indah itu 14.080.000. Untuk Dian Persada ini hasil saldo utangnya adalah 27.720.000. Dan untuk Mekar Nusa Indah kosong. Sehingga di sini jumlah hutang atau saldo utang kepada supplier ini sebesar 41.800.000. Oke, seperti itu untuk buku besar pembantu piutang dan utang. Kemudian hasil rekap saldonya di sini sudah selesai. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya untuk buku besar umum. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.